Baik Ibu, selamat pagi. Pagi Bu. Baik, ini betul ya Bu ya dengan Ibu Lengah? Baik. Bu. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya Bu ya, dengan saya Bidanita Sayang Berjaga pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya izin menutup pintu terlebih dahulu supaya tetap terjaga keprivasiannya ya Bu ya. Baik Ibu, pintu dan tirai sudah saya tutup. Untuk keprivasian insya Allah tetap terjaga ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya, jadi di sini untuk memastikan tindakan, nanti saya akan melakukan atau memberikan vitamin K pada bayinya. Nah, nanti tujuannya adalah untuk membantu proses pembekuan darah dan mencegah perdarahan yang bisa terjadi pada bayi ya Bu ya. Dan nanti prosedurnya nanti saya akan melakukan penyuntikan di bagian paha adiknya di bagian kiri ya Bu ya. Nah, nanti lama tindakannya kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Nah, Ibu apakah setuju dengan tindakan yang dilakukan? Setuju Bu. Baik, kalau setuju apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak Bu. Baik, kalau tidak ada, selanjutnya saya izin mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan alat ya Bu ya. Iya Bu. Selanjutnya kita mempersiapkan alat. Alat-alat yang kita gunakan di sini ada sediaan vitamin K1 ampul 10 mg atau 1 mili atau Vitanodin. Terus selanjutnya di sini ada tabung suntik. Ada tabung suntik sekali pakai 1 mili dengan jarum 26G. Kemudian di sini ada alkohol swab. Kemudian ada bak instrumen, terus kemudian ada bengkok, kemudian ada buku KIA, dan juga ada safety box. Nah, selanjutnya setelah mempersiapkan alat, kita mempersiapkan diri, kita menggunakan APD terlebih dahulu. Setelah kita menggunakan APD, kita melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun dengan prinsip 6 langkah. Setelah kita mencuci tangan, kemudian kita memposisikan pasien, kita kembali kepada ibu, kita ambil bayi untuk dilakukan suntik vitamin K. Selanjutnya kita meminta bayi pada ibu, saya minta bayinya ya Bu ya untuk dilakukan pemberian vitamin K. Kemudian kita posisikan bayi. Kita memposisikan bayi, kita buka gedungnya, kita buka yang area ingin kita lakukan penyuntikan. Nah, selanjutnya setelah itu kita sudah mendekatkan alat-alat yang ingin kita gunakan. Nah, selanjutnya kita memasukkan vitamin K1-nya. Jadi kita gunakan hand spoon terlebih dahulu dengan prinsip one hand. Kemudian kita ambil squid. Ibaratkan ini adalah vitamin K. Kita ambil. Kita ambil 1 mili. Nah, selanjutnya kita tutup kembali. Kita letakkan di bak instrumen. Terus kemudian kita menggunakan hand spoon yang satunya. Terus kemudian setelah kita menggunakan hand spoon-nya satunya, kita mengantiseptis kulit dengan alkohol swab. Kita menentukan lokasi penyuntikan pada paha kiri anterolateral, memegang lokasi suntikan dengan ibu jari dan telunjuk seperti ini. Nah, kemudian jika menggunakan soloskop dengan satu tangan, tapi jika menggunakan tabung suntik sekali pakai dengan 2 tangan. Nah, selanjutnya kita menyuntikkan, kita ambil jarum terlebih dahulu.
Nah, kita ambil jarum suntik, kemudian kita menyuntikkan jarum ke lokasi penyuntikan dengan sudut intramuskular atau 90 derajat. Kemudian kita melakukan aspirasi terlebih dahulu. Kita cek apakah terdapat darah atau tidak. Kalau kita sudah aspirasi, tidak ada darah yang masuk ke dalam tabung suntik, berarti sudah benar. Kemudian kita memasukkan vitamin K1 1 mg. Kemudian kita menarik tabung suntik keluar setelah semua vitamin K masuk. Kemudian kita memberikan atau menekan bekas suntikan 30-60 detik dengan kapas baru yang kering. Jadi tidak memijat daerah bekas suntikan. Jika ada perdarahan, tetap menekan bekas suntikan dengan kapas hingga darah berhenti. Nah, selanjutnya setelah selesai kita membereskan bayi. Kita membereskan bayi, kemudian kita kembalikan pada ibu. Kita kembalikan pada ibu terlebih dahulu. Baik ibu, ini adiknya sudah saya berikan vitamin K-nya ya Bu ya. Jadi saya isi membersihkan diri dulu ya Bu ya. Nanti saya akan kembali lagi ke sini. Iya Bu. Nah, selanjutnya kita membereskan alat, kita membuang membuang tabung suntik ke safety box, terus kemudian kita buang sampah kering ke sampah kering. Kemudian kita buang sampah basah ke tempat sampah basah. Kemudian setelah itu kita melepas sarung tangan dengan cara terbalik. Selanjutnya kita mencuci tangan dengan air mengalir dengan prinsip 6 langkah dan menggunakan sabun. Nah, setelah itu kita kembali pada pasien, kita lakukan konseling. Bu, jadi di sini saya sudah selesai memberikan vitamin K pada adik bayinya. Nah, mungkin tadi kan dengan cara suntik ya Bu ya, jadi nanti mungkin agak ini ya Bu ya, efeknya nanti bisa demam ataupun juga bisa ruam ataupun juga bisa ini ya Bu ya, bengkak. Nah, nanti Ibu bisa memberikan kompres hangat ataupun juga bisa nanti menggunakan kompres dingin. Jadi itu tidak apa-apa ya Bu ya, karena itu merupakan efek samping dari suntikan tadi. Nah, itu konselingnya itu aja ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah kooperatif sekali ya Bu ya, dan adiknya juga sangat kooperatif karena tidak menangis pas disuntik ya Bu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya izin pergi ke ruang perawatan untuk melakukan dokumentasi ya Bu ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya kita lakukan dokumentasi. Jadi telah dilakukan penyuntikan vitamin K pada bayi M 1 jam setelah lahir dengan dosis 1 mg dengan rute pemberian pada paha kiri anterolateral dan dengan reaksi baik, tidak ada tanda-tanda bahaya dan masih dalam batas normal.